Puji Tuhan, selamat malam Ibu yang kekasih. Pada malam hari ini kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan, kuasa Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, buat segala kebaikanmu, pertolonganmu dalam kehidupan kami. Kami hingga sampai di akhir tahun ini ya Tuhan, semua karena pertolonganmu ya Bapa. Berbagai hal yang sudah kami alami, tapi kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau menolong kami ya Tuhan, Engkau mengasihi kami, sehingga kami di akhir tahun ini masih ada sukacita, ada kekuatan, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Engkau sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami beribadah ya Tuhan, meskipun kami di rumah masing-masing, tetapi jika kami dengan segenap hati kami datang kepada Tuhan, Engkau hadir melawat kami Tuhan. Engkau melihat keadaan hati pikiran kami yang datang sungguh-sungguh untuk memuji, beribadah kepadamu. Sekalipun kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir melawat kami, pribadi lepas pribadi kaum wanita yang ada Tuhan. Pimpin dari awal pertengahan hingga selesai, biar roh-Mu bekerja dalam hati pikiran kami, roh Allah menguasai kehidupan kami, biar Tuhan ibadah kami boleh menjadi kekuatan bagi kami dan mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami akan beribadah kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Ibu kekasih, pada malam hari ini kita akan masuk di dalam renungan, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Melalui Ibu Gembala dipercayakan kembali saya untuk belajar memberikan renungan firman Allah buat kaum wanita yang ada. Saat ini diberikan kepada kita satu tema, yakni pilihlah kehidupan. Tema kita pada malam hari ini, tema yang sangat bagus. Pilihlah kehidupan, yang tertulis di dalam Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Haleluya. Ini firman Allah. Firman Allah yang berkata di ayat B-nya. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Kita tahu apa itu kehidupan. Kehidupan kita orang percaya adalah firman Allah. Kehidupan kita firman Allah, bukan yang lain-lain. Kita bersyukur. Pada malam hari ini diberikan tema yang luar biasa ini, supaya kita diingatkan oleh firman Allah, supaya kita memilih kehidupan. Ya. Banyak hal yang ditawarkan oleh dunia pada hari-hari ini. Mungkin itu tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Mengenai kebutuhan kita sehari-hari. Banyak hal penawaran. Seperti sales mungkin, ya ibu-ibu kekasih, menawarkan pakaian lah, perabotan lah, alat-alat rumah tangga, mobil dan lain-lain. Banyak penawaran ditawarkan hari-hari ini. Tapi firman Allah dengan tegas tidak menawarkan yang lain-lain. Tetapi langsung firman Allah berkata, pilihlah kehidupan. Kalau kita memilih kehidupan, firman Allah berkata, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kalau kita memilih kehidupan, bukan hanya untuk pribadi kita sendiri, tapi firman Allah berkata, maupun keturunan. Puji Tuhan.
Kalau kita memilih kehidupan yang ditawarkan oleh firman Allah, otomatis keturunan kita, anak cucu kita, anak cucu dari anak-anak kita, anak cucu dari cucu kita, dan seterusnya. Pilihlah kehidupan. Kehidupan kita adalah firman Allah. Di luar sana banyak hal yang menawarkan. Tidak salah. Demi kebutuhan kita. Mencukupkan keperluan kita. Tetapi jangan serakah. Yang ditawarkan itu, yang di luar sana itu, semuanya itu bukan untuk keperluan kita. Yang ditawarkan, yang kita butuhkan, itu yang kita perlukan, itu yang kita terima, itu yang kita beli. Jangan semua yang penawaran yang di luar sana kita beli, kita terima. Tidak. Tetapi kita pilih mana yang perlu dalam kehidupan kita, dalam kebutuhan kita sehari-hari. Ya, kita tahu bahwa wanita adalah wanita yang bijak. Ibu-ibu rumah tangga haruslah ibu-ibu yang bijaksana, yang harus tahu, yang bisa memilah-milah mana yang dibutuhkan keluarga pada saat-saat ini. Ya, kita masih dalam masa pandemi, ibu-ibu ya. Ruang lingkup, ruang gerak kita masih dibatasi. Masih banyak, ya 3M, bahkan sekarang 5M. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi dari kerumunan. Hari-hari ini, ruang gerak kita dibatasi. Tentunya, kita tidak terlalu banyak memerlukan hal-hal yang duniawi tawarkan. Kita bisa memilih. Kita sebagai ibu rumah tangga, kaum wanita, bisa memilah-milah mana yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Puji Tuhan, ibu yang kekasih, kita orang percaya, air kehidupan kita adalah firman Allah, adalah Roh Kudus. Itu yang menjadi air kehidupan kita, kesukaan kita. Seperti firman Allah ada berkata, Tuhan Yesus berkata, makananku adalah firman Allah. Sama, kita juga, makanan kita adalah firman Allah. Dengan waktu yang terbatas, ruang gerak kita yang terbatas hari-hari ini, saya percaya, kita semua, karena saya merasakan, setiap saat hanya firman Allah, hanya pujian yang kita perdengarkan, firman Allah yang kita baca senantiasa, ya, bersyukur. Itulah hikmahnya yang kita ambil di saat pandemi ini. Kita dibatasi, ruang gerak kita dibatasi, tidak bisa kemana-mana. Tentunya, saya percaya, ibu-ibu sama dengan saya, di rumah, sesudah mengerjakan segala pekerjaan, ya mungkin mencuci, memasak, dan lain-lain, kita membaca firman Allah. Baca firman Allah, mendengarkan lagu-lagu pujian. Inilah hikmah. Hikmah dari pandemi ini. Saya percaya ibu-ibu semua merasakan sukacita, damai sejahtera. Tidak ada yang bersungut-sungut. Karena kita sudah jauh-jauh hari diingatkan. Seperti dosa daripada bangsa Israel. Ya. Dosa bangsa Israel adalah bersungut-sungut. Dan saya percaya ibu-ibu tidak mau melakukan hal yang sama. Karena Tuhan tidak suka terhadap orang-orang yang bersungut-sungut. Terhadap orang-orang yang suka protes. Tuhan tidak suka. Saya percaya itu. Ibu-ibu sekalian, kesukaannya adalah firman Tuhan. Amin. Kesukaan saya dan ibu-ibu adalah firman Tuhan. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Kehidupan atau kematian. Di Ulangan 30 ini, mari kita baca ibu-ibu yang kekasih, Ulangan 30 ini di pasal yang sama. Ulangan 30 ayat 11 sampai 19, ya. Perikopnya di sini kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata,
Siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambil bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu. Amin. Di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Sehingga ada ayat yang 19 ini. Kenapa ada ayat yang 19 ini? Karena Tuhan sudah menawarkan firman Allah di ayat 14. Tetapi firman itu sangat dekat. Ya, kenapa? Firman itu sangat dekat karena di ayat 13 dikatakan firman itu tidak jauh. Bukan di seberang sana. Tidak perlu orang lain yang membawa kepada kita. Firman itu tidak jauh, ibu-ibu. Tidak di seberang laut, tidak di ujung bumi, tidak perlu orang lain yang membawa kepada kita firman Allah. Tetapi firman Allah ini berkata, firman Allah, bahwa kita tahu bahwa firman Allah ini adalah perkataan Tuhan yang hidup. Kita lihat di ayat 14 ini. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Firman itu tidak perlu kita jauh mencari ke seberang lautan. Tidak perlu jauh mencari ke ujung bumi. Firman Allah itu dekat. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Sangat dekat kepada kita. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk dilakukan. Firman itu dekat. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ini firman Allah. Ini bukan cerita dongeng. Ini benar adanya. Tuhan menghadapkan kepadamu, Tuhan menghadapkan kepada kita hari ini kehidupan, keberuntungan, kematian, dan kecelakaan. Ada 4 hal. Hari-hari ini. Bukan esok hari, bukannya hari yang lalu. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allah. Ini dulu untuk bangsa Israel, dulu. Tetapi sekarang untuk kita. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allah. Tuhan memerintahkan kepada saya dan ibu-ibu sekalian supaya kita mengasihi Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Kalau kita menurut firman Allah, melakukan firman Allah, tentunya kita tidak perlu takut, ibu. Persoalan masalah apapun yang kita hadapi, kita tidak perlu takut. Kita pegang teguh firman Allah ini. Firman Allah yang berkata, Tuhan Allahmu, ya, Tuhan Allah kita akan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Tetapi jika hatimu berpaling, nah ini ibu,
Jangan sampai berpaling. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ini dulu emang ini cerita bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel waktu Nabi Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, kita sudah tahu semua ceritanya. Mereka membuat pada yang lalu di tema saya juga udah pernah saya jelaskan bahwa mereka tidak sabar menunggu Musa dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu, membawa Taurat Tuhan. Bangsa Israel tidak sabar sehingga mereka membuat Allah lain, membuat lembu dari emas. Itu sebabnya Tuhan ingatkan di sini. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya, harus sabar. Jangan seperti bangsa Israel. Tidak sabar menunggu Nabi Musa, tidak sabar menunggu pimpinannya. Itu sebabnya Ibu kekasih, kita harus sabar kepada pimpinan kita. Pimpinan kita itu siapa? Kalau ibu-ibu rumah tangga tentunya suami kita pimpinan kita. Di RT pimpinan kita. RW pimpinan kita, lurah pimpinan kita, camat pimpinan, gubernur, presiden pimpinan kita. Masuk lagi ke gereja. Sebagai kaum wanita ada pimpinannya. Sekolah minggu ada pimpinannya. Kaum pria ada pimpinannya. Kaum wanita pimpinannya. Hamba Tuhan pimpinan kita. Tentunya namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, kita tahu manusia itu tidak sempurna. Sebabnya kita jangan melihat kelemahan atau kekurangan daripada pimpinan kita itu. Kalau tahu pimpinan kita itu ada kekurangan, apa yang menjadi tindakan kita? Menegur, tegur dengan kasih. Tapi yang paling bagus adalah mendoakan pimpinan kita itu supaya seturut dengan Tuhan, seturut dengan rencana Tuhan. Bukan pimpinan kita itu seturut dengan kita, seturut dengan kemauan saya, tidak. Mungkin saja apa yang diperbuat pimpinan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk merubah sikap kita, untuk merubah pola pikir kita. Ya. Jadi bersabarlah. Mungkin hari-hari ini juga kita diperhadapkan di negara kita. Banyak yang protes terhadap presiden kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, jangan ikut-ikutan protes bersungut-sungut kepada pimpinan atau presiden. Tetapi mari kita doakan supaya pimpinan kita sehat, berhikmat, takut akan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja di dalam pimpinan kita itu. Sebagai orang percaya, kita harus sabar. Supaya apa? Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, karena tidak ada kesabaran. Ya. Tidak ada kesabaran. Karena protes bersungut-sungut terus. Akan binasa. Firman Allah berkata orang-orang yang suka protes, orang yang suka bersungut-sungut, orang yang tidak sabar, orang yang menyembah Allah lain akan binasa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk tema yang pada hari ini disampaikan kepada kita. Pilihlah kehidupan. Mari kita pilih kehidupan. Kalau kita mau hidup, kita pilih kehidupan. Jangan pilih yang lain. Ya, Ibu yang kekasih, kita udah di akhir tahun ini.
Ya, banyak hal yang kita sudah rasakan. Pandemi udah 2 tahun, ya. Tapi kalau pada malam hari ini kita masih sehat, ada sukacita, boleh beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena Tuhan yang bekerja. Roh Allah yang bekerja dalam hati pikiran kita, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan kita. Semua karena Tuhan. Malam ini adalah ibadah komunitas yang terakhir di tahun 2021 ini. Semoga kita berdoa, semoga pandemi ini cepat berlalu. Sekalipun pemerintah menganjurkan PPKM akan diberlakukan di akhir tahun, Natal, tahun baru. Kita berdoa supaya COVID cepat selesai dari negara kita ini, bahkan dari seluruh dunia. Mudah-mudahan kita berdoa supaya tahun depan kita bisa beribadah di gereja, bisa beribadah onsite, kita bisa bertemu, ya, kita bisa bertatap muka. Saya percaya kita adalah kaum wanita yang kuat, kaum wanita yang hebat, ya. Wanita bukanlah wanita, kata orang wanita itu lemah, tidak. Karena wanita terbuat dari tulang rusuk. Kalau laki-laki, suami kita dari tanah, tetapi wanita dari rusuk. Tentu deh kita lebih kuat. Kita harus merubah image yang mengatakan wanita lemah. Tidak, wanita itu bukan lemah. Wanita itu kuat karena diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Kalau laki-laki dari tanah, dari lumpur. Kalau wanita dari tulang rusuk. Tentu kita lebih kuat dari mereka. Jadi jangan pernah katakan bahwa wanita itu lemah. Tidak. Ya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan, yang sama-sama kita pelajari pada malam hari ini, supaya kita diingatkan di hari ibadah terakhir di 2021 ini. Firman Allah berkata kepada kita, pilihlah kehidupan. Pilihlah firman Allah. Ya, mungkin tidak mudah, banyak hal ya yang kita alami dalam kehidupan kita, yang membuat kita kadang-kadang yang melemahkan kita. Tetapi ingat, saya sudah sampaikan bahwa kita bukanlah wanita lemah. Kita harus kuat, pegang firman Allah. Kalau kita taat, lakukan firman Allah, Tuhan akan memberkati kita. Bukan hanya pribadi kita, tapi kepada anak cucu kita, anak cucu daripada anak kita, anak cucu daripada cucu kita. Seterusnya, kita pilih hidup sekarang ini untuk keselamatan keturunan kita, keselamatan generasi kita di hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan, selamat Natal Ibu yang kekasih, selamat tahun baru, sampai jumpa nanti ibadah tahun depan kaum wanita di 2022. Puji Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang berkata, Yesus hanya rapnya aja. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh tiba di akhir tahun ini, semua karena pertolongan-Mu Tuhan, semua karena kasih kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih firman Allah yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Tanamkan di hati kami, berkati ya Tuhan, meteraikan ya Tuhan. Mampukan, kuatkan kami memilih kehidupan, memilih firman-Mu, melakukan firman-Mu ya Tuhan. Karena semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih berkati kami semua kaum wanita yang ada Tuhan di Al-Usai, baik di Pluit, di Muara Karang Aries, kami yang beribadah pada malam hari ini, kami yang datang dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, berkati kami Bapak, keluarga lepas keluarga diberkati, semuanya pekerjaan sumber nafkah, teristimewa pelayanan kami, kesehatan tubuh kami diberkati Tuhan, berkati Bapak Ibu Gembala kami, keluarga, anak-anak, cucu, mantu diberkati, bahkan keluarga besar Bapak Ibu Gembala kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpuji-puji Bapak di surga. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.